Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 jurusan Sistem Informasi dari kelas 19 4A28. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek web kami yang berjudul Tetasi, yaitu Sistem Pencarian Tenaga Kerja Khusus Disabilitas berbasis web. Sebelumnya di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada Lulus Sopiani Putri sebagai ketua, Muhammad Farhan Wijaya sebagai anggota 1, dan Ruci Manggala sebagai anggota kedua. Oke, di sini sebelum kita membahas di webnya, sebelumnya kita harus membuat database baru pada localhost phpMyAdmin dengan menggunakan new ini dan lalu create database. Nah, kami telah membuat database baru, yaitu database karir untuk mendukung web yang kami buat. Nah, di dalam database karir itu terdapat entitasnya kontak, lamaran, lowongan, perusahaan, registrasi, dan user. Nah, di masing-masing ini pun terdapat tabel-tabel. Bisa dilihat di sini. Pada kontak itu ada ID kontak, nama, email, subjek, pesan, dan tanggal. Adapun lowongan, nah strukturnya ID lamaran sebagai primary key-nya, ID perusahaan, ID registrasi, ID lowongan, tanggal lamaran, lalu status. Selanjutnya pada lowongan, struktur tabelnya adalah ID lowongan, ID perusahaan, deskripsi, persyaratan, tanggal lowongan, user posting. Selanjutnya pada struktur di entitas perusahaan ada ID perusahaan, nama perusahaan, tanggal daftar, alamat, wilayah, email, telepon, password, dan foto. Lalu pada entitas registrasi di sini ada ID registrasi, nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, alamat, tamatan, jurusan, IPK, lampiran, email, password, dan foto. Selanjutnya yang terakhir adalah dari entitas user. Nah, user ini ada user ID, username, password, nama lengkap, email, dan juga level. Nah, nanti ketika telah mengisi sesuatu pada web seperti daftar, registrasi, admin, atau apapun, semuanya akan langsung tersimpan, otomatis tersimpan pada halaman atau database karir di sini. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulus Sopiani Putri. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi usernya. Nah, di sini saya akan mengunjungi web Tetasi, tetapi belum melakukan login ataupun mendaftarkan akun terlebih dahulu. Nah, di sini itu misalnya saya akan langsung mencari sebuah perusahaan di web ini. Misalnya saya akan mencari Bank Mandiri. Bank Mandiri, lalu kita go. Nah, di sini langsung akan muncul PT Bank Mandiri cabang Bukit Tinggi. Misalnya kita akan mencari lagi perusahaan tetapi dengan hanya satu kata kunci, misalnya KAI. Kita go. Nah, di sini juga langsung bisa muncul PT KAI Nusantara. Lalu saya ingin membaca lebih detail lagi dari lowongan pekerjaan di PT KAI Nusantara ini. Lalu kita klik saja continue reading. Nah, di sini akan langsung muncul, maaf Anda harus login terlebih dahulu untuk melihat detail dari perusahaan ini. Jika Anda belum punya akun, silakan daftar dengan mengklik tombol di bawah ini. Nah, jika kita klik di sini, di daftar di sini, maka setelah kita melakukan pendaftaran akun, otomatis dari web ini itu akan mengirimkan lamaran ke perusahaan ini, ke perusahaan PT KAI Nusantara. Jadi jika tidak ingin langsung mengirim lamaran pekerjaan ke perusahaan ini, kita langsung klik saja di registrasi. Nah, di sini langsung ada sebuah form. Nah, lalu kita isi aja form ini. Misalnya nama lengkap Lulu Sopiani. Jenis kelaminnya wanita, tempat lahir Sukabumi, tanggal 10 bulan Agustus tahun 99. Alamatnya di Tipar. Tamatan dari S1
jurusan Sistem Informatika dengan IPK 4 misalnya. Nah, di sini ada lampirkan file. Nah, di lampirkan file ini nantinya itu akan berisi seperti CV, surat lamaran, surat ijazah, keterangan kelulusan, seperti itu. Nanti kita lampirkan saja filenya di sini. Lalu kita emailnya itu sopiani@gmail.com misalnya. Kita buat kata sandi untuk loginnya itu jangan sampai lupa. Selanjutnya di sini ada foto. Fotonya itu nanti di sini akan ditampilkan. Jadi kita ke browser aja langsung di lokal PC kita. Misalnya fotonya itu ini. Nah, lalu kita lakukan sign up atau mendaftarkan akun. Nah, di sini sudah lengkap. Nah di sini sudah lengkap, ada foto dan juga data-data lengkap yang sudah kita daftarkan tadi. Misalnya selanjutnya kita akan melakukan login dengan akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Misalnya tadi kita gunakan sopiani@gmail.com, lalu kita pilih levelnya itu sebagai user, passwordnya yang tadi sudah didaftarkan, lalu masuk. Nah, di sini kita udah mengunjungi webnya itu dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Lanjut kita ke kontak. Misalnya kita ingin menanyakan tentang lowongan di PT KAI. Misalnya kita isi dulu nama kita, lalu emailnya yang tadi yang sudah terdaftar, subjeknya misalnya lamaran, misalnya apakah di PT KAI menerima wanita yang sudah menikah. Kita klik send. Nah, si pesannya itu nanti akan langsung terkirim ke halaman admin. Nanti admin bisa membalas melalui email yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, selanjutnya kita misalnya ingin mengganti akun, kita ingin menyeting akun kita, misalnya ada informasi yang ingin kita ganti, contohnya seperti ganti foto. Nah, kita ganti menggunakan ini fotonya, lalu kita update. Nah, ini sudah berhasil, fotonya itu akan langsung terganti. Nah, lalu misalnya selanjutnya kita ingin mengirimkan lamaran kita ke PT Bank BRI Cabang Padang misalnya. Kita langsung klik saja ke lowongan, continue reading. Nah, di sebelah kanannya itu ada tulisan kirim lamaran Anda. Lalu kita klik aja. Oke. Nah, lamaran sudah dikirim. Jadi setiap user itu bisa mengirim lamaran ke setiap perusahaan jika user sudah memiliki kriteria yang sesuai dengan yang diharapkan oleh para perusahaan. Oke, selanjutnya di sini sebelum masuk ke dalam tampilan halaman perusahaan, di sini ada database perusahaan di untuk halaman perusahaan yang sudah kami buat. Di sini ada mod perusahaan. Di sini ada modul update perusahaan. Ketika si perusahaan itu mengupdate atau mengubah data si perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah view registrasi untuk melihat siapa saja yang mendaftar kepada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada preview lamarannya. Nanti si perusahaan bisa melihat data si pelamar itu. Di sini adalah download. Nanti berkas pelamar dapat didownload oleh si perusahaan untuk ditindaklanjuti. Dan satu lagi adalah logout. Seperti itu. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke perusahaannya. Nah, di sini tadi untuk perusahaan sendiri sudah dijelaskan
cara mendaftarnya tidak sama seperti user. Untuk perusahaan sendiri itu jadi harus mengotak admin terlebih dahulu untuk mendaftarkan perusahaannya. Ini adalah perusahaan yang sudah kita daftarkan tadi. Contohnya perusahaan PT yang kita bisa ini. Jangan lupa levelnya adalah perusahaan. Masukkan passwordnya. Lalu masuk. Nah, seperti inilah tampilan halaman perusahaan. Untuk home-nya adalah selamat datang, bisa dilihat seperti halaman admin. Selanjutnya adalah setting account di sini. Untuk setting account ini kita bisa mengubah data dari perusahaannya tersebut. Kita bisa mengubah nama perusahaannya, alamatnya, wilayah, emailnya, telepon, dan juga password. Dan juga kita dapat mengubah gambarnya tentu saja ini. Kita coba. Kita ubah jadi PT KAI Nusantara. Alamatnya Jakarta Utara. Wilayahnya tidak ada, kita dan lain-lain saja. Emailnya masih seperti ini, passwordnya masih teleponnya masih seperti ini, atau kita ubah saja teleponnya. Seperti ini. Passwordnya jika diubah silahkan ubah, atau jika tidak usah. Lalu gambarnya kita coba ubah. Oke. Lalu update di sini. Nah, sekarang sudah tersimpan, gambar sudah terubah dan semuanya pun sudah terubah. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada data lowongan. Data lowongan ini adalah data lowongan dari perusahaan yang data perusahaan kita. Nah, ini kita menjadi PE KAI Nusantara, siap kerja, administrator, dapat kita edit kalau ingin ini kan, setelah diedit tinggal disimpan. Seperti itu, dapat kita hapus, adapun dapat kita preview lamaran. Tapi sebelum itu kita dapat menambahkan lowongan. Nah, di sini ketik nama perusahaannya, ini masih yang tadi, belum dirubah. Ini untuk menambah lowongan 2. Kita coba persyaratannya pun kita hanya mencoba ya, lalu simpan. Nah, lalu ini lowongan pun akan tertambah di sini. Kita bisa edit, dapat pun hapus juga, seperti itu. Untuk preview lamaran, kita dapat preview lamaran siapa saja yang masuk ke dalam yang melamar untuk ke perusahaan ini. Nah, kita coba hapus saja. Data oke. Ini kita masih di PT KAI Nusantara ini, deskripsinya siap kerja dan lain-lain. Postingnya di sini. Kita coba preview lamaran. Karena tadi ketika user sudah mengajukan lamaran ke dalam PT KAI Nusantara ini. Oke, preview. Nah, ini adalah satu lamaran yang tadi sudah dilamarkan oleh user di sini. Wanita Agustus, belum dikonfirmasi karena statusnya masih bentuk lamaran. Nah, kita untuk perusahaan sendiri kita bisa melihat detailnya. Nah, statusnya belum dikonfirmasi. Nama lengkapnya, jenis kelamin. Nah, seperti ini. Nah, tadi untuk di sini itu ketika preview lamaran, nah kita bisa mendownload berkasnya, berkas si pelamar yang melamar tadi. Nah, di sini download berkas untuk menindaklanjuti apapun kelengkapan atau persyaratan yang disyaratkan. Tinggal save dan klik OK. Maka berkas pun akan terdownload. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa membuka berkasnya di dokumen download yang kita punya. Kita lanjutkan. Nah, ini belum dikonfirmasi. Ketika perusahaan ini sudah menerima misalnya, nah, kita ketika perusahaan tinggal mengklik ini, klik terima lamaran ini. Oke. Nah, seperti itu. Nanti status lamarannya sudah berubah menjadi terima.
Kita bisa lihat di sini lagi. Nah, statusnya diterima. Ini bisa ditolak, diterima, seperti itu. Nanti status itu akan langsung dikirim ke email si pelamar tersebut. Dan satu lagi adalah ya menu logout untuk keluar dari halaman perusahaan itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin hanya seperti ini untuk halaman perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Wijaya akan menjelaskan tentang tampilan dari admin. Yang pertama saya akan memperlihatkan codingannya. Untuk codingan login yaitu seperti ini. Dan ketika login gagal, username dan password tidak benar. Lanjut, ini adalah codingan untuk home-nya ya. Bisa dilihat. Lanjut, ini adalah codingan untuk konten, yaitu untuk menunya ya, menu lowongan, menu button lowongan perusahaan, preview pelamar, proses lamaran dan pendaftaran. Lanjut ke mode hubungi. Ini adalah codingan untuk mode hubunginya. Mode hubungi yaitu si user untuk bisa menghubungi ke admin. Lanjut mode user. Ini codingan untuk mode usernya. Username, masukkan password, nama lengkap, email. Lanjut ke mode perusahaan. Ini untuk menambahkan perusahaannya ya. Lanjut ke mode lowongan. Ini untuk menambahkan lowongan-lowongan pekerjaannya untuk ditampilkan di web Tetasi kami. Lanjut mode logout. Ini codingan untuk logout cuman seperti ini ya. Next. Nah, ini adalah tampilan awal dari dari web kami ya. Nah, untuk di sini jadi saya akan menjelaskan tampilan untuk admin ya. Nah, di sini saya sudah buat untuk loginnya, username-nya admin, levelnya admin, dan passwordnya juga sudah saya buat. Maaf, salah. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu admin ya. Selamat datang, hai admin. Nah, untuk selanjutnya di sini ada setting user. Nah, setting user ini untuk menambahkan admin baru ya. Bisa kita lihat. Nah, nama user akan username-nya dulu Sofiani, dan passwordnya username-nya ini untuk contoh saja ya, username, passwordnya, nama lengkap, dan email. Kemudian kita klik simpan. Nah, akan tampil dari sininya ya. Di sini kita bisa mengedit lagi
Kalau misalkan ada yang salah, kalau ada apa mau diganti, bisa kita edit lagi. Kemudian lanjut, dan bisa untuk menghapus. Lanjut untuk kontak. Nah, ini yaitu untuk menghubungi admin ya. Nah, di sini dari user Ruci sudah menghubungi admin ya. Kita klik saja. Nah, di sini bisa dilihat emailnya dari siapa, ruciputra@gmail, subjeknya hubungi, dan pesannya. Nah, ini untuk contoh saja ya, pesannya seperti ini. Kemudian tinggal klik kirim. Nah, sudah. Lanjut ke data pendaftarannya. Nah, ya, ini adalah data pendaftaran yang sudah registrasi ke web Tetasi ini ya. Di sini ada Lulu Sofiani, Reinata, Lemparan, ada sekitar 9 orang. Sini kita bisa lihat juga review. Nah, nomor registrasinya berapa, nama lengkapnya, jenis kelamin, tempat tanggal lahirnya, umurnya, alamat, tamatan, jurusan, IPK, dan email. Nah, lanjut ke data perusahaannya. Nah, data ini adalah contoh data perusahaan yang sudah mengregistrasi di web Tetasi kami ya. Nah, untuk data perusahaan ini yaitu bila kalau mau perusahaan mendaftar di web Tetasi kami, yaitu harus terlebih dahulu mengkontak ke admin ya. Setelah itu kalau sudah mengkontak ke admin, kita bisa tambahkan perusahaan. Nah, untuk perusahaannya misalkan di sini nama perusahaannya PT Kita Bisa misalkan ya. Alamatnya Bandung misalkan. Wilayahnya kita ganti aja di Bualang. Nah, masukkan emailnya. Nomor teleponnya berapa, dan passwordnya juga apa. Dan ini untuk gambarnya. Ini hanya contoh saja ya. Kita masukin gambar itu saja. Kemudian save. Nah, di sini berarti berhasil ya. PT Kita Bisa, tanggal daftarnya berapa, alamatnya Cibolang, wilayah Sukabumi, emailnya, nomor telepon, dan aksi. Di sini kita juga bisa mengedit kalau bila ada yang mau diganti, nama perusahaannya, alamatnya, dan lain-lain. Dan untuk menghapus juga bisa ya. Kita coba hapus saja ini. Nah, lanjut untuk tampilan lowongannya seperti ini. Nah, ini adalah lowongan dari nama-nama perusahaannya ya. Di sini ada PT Bank Mandiri, PT Bank BRI, PT Toyota, PT Semen Padang. Ini juga bisa diedit. Deskripsinya apa, persyaratan lowongannya apa. Jika selesai mengedit, bisa klik saja simpan.
Nah, di sini admin juga bisa menambahkan lowongan ya. Dari nama perusahaannya apa. Misalkan PT Kita Bisa yang tadi kita buat. Deskripsinya siap kerja, persyaratan lowongannya, punya bakat. Kita klik simpan. Nah, kemudian ini akan muncul seperti ini ya, PT Kita Bisa siap kerja. Tanggalnya, user posting, aksinya ini bisa diedit dan juga bisa dihapus. Dan ini untuk logout. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya kami ini belum maksimal. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.